Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk bab ke-7 yaitu sistem pernapasan pada manusia atau seringkali dikenal dengan sistem respirasi. Sistem pernapasan pada manusia. Tujuan dari sistem pernapasan pada manusia itu untuk apa? Yang pertama adalah mengambil oksigen dari atmosfer ke sel tubuh. Tentunya tujuannya untuk metabolisme. Kemudian dari metabolisme itu sendiri juga akan menyisakan zat sisa berupa karbon dioksida yang akan dikeluarkan juga melalui pernapasan. Kemudian jalur pengeluaran uap air dan panas membantu mempertahankan keseimbangan asam dan basa, memungkinkan bicara, menyanyi, atau pembentukan vokal. Sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup melalui mekanisme batu atau bersin, mengeluarkan, memodifikasi, mengaktifkan, atau menginaktifkan berbagai bahan mengalir melewati sirkulasi paru-paru, meningkatkan aliran balik vena akibat sistem pernapasan, dan yang terakhir sebagai indera penciuman. Saluran dan organ pernapasan pada manusia. Yang pertama dimulai dari rongga hidung, tentunya untuk menghirup udara. Selain untuk menghirup udara, pada rongga hidung ini terdapat bulu-bulu halus dan mukus. Mukus itu lendir. Jadi meskipun tidak sedang dalam keadaan flu, hidung kita itu tetap akan menghasilkan mukus atau lendir. Kemudian ada faring. Setelah faring ada laring. Kemudian trakea. Trakea bercabang menjadi bronkus, bronkus kiri dan bronkus kanan. Di dalam paru-paru ini nanti ada percabangan dari bronkus yang namanya bronkeolus. Di sini tidak terlihat ada bronkeolus, dan pada ujung-ujung bronkeolus ada yang namanya alveolus yang fungsinya sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian nanti pada sistem pernapasan juga melibatkan otot perut. Selain pada otot dada, nanti ada otot perut yang namanya diafragma. Fungsi dari alat pernapasan yang pertama adalah hidung. Fungsi yang pertama adalah menyaring partikel. Menyaring partikel ini karena adanya bulu-bulu halus pada hidung dan adanya mukus atau lendir. Kemudian melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Ini juga karena adanya mukus. Mematikan kuman oleh mukus, dan sebagai indera penciuman karena adanya sel-sel olfaktori atau sel-sel penciuman pada rongga hidung. Yang kedua adalah laring. Laring merupakan saluran di bawah depan laring hingga bawah trakea. Di sini. Ini masih satu jalur pada pernapasan. Nanti di sini ada yang namanya katup epiglotis. Terdapat tonjolan jakun atau yang namanya katup epiglotis. Katup epiglotis ini fungsinya membantu laring menutup ketika menelan dan sebagai pita suara. Kenapa ketika menelan epiglotisnya menutup? Ini fungsinya untuk mencegah untuk tersedak. Jadi udara atau makanan tidak nyasar pada yang bukan salurannya. Udara tidak masuk ke saluran makanan, sebaliknya makanan juga tidak masuk ke saluran udara. Jadi tidak sampai terjadi tersedak. Kemudian trakea. Trakea adalah saluran lanjutan dari laring. Di sini, pada trakea ini
ada bulu-bulu halus yang fungsinya untuk mendorong ketika ada benda asing yang masuk. Ketika di sini didorong, maka akan kembali ke hidung atau ke mulut melalui peristiwa batuk atau tersedak, batuk atau bersin. Seperti itu. Kemudian percabangannya ada yang namanya bronkus cabang kanan dan kiri dari trakea. Bronkus kanan tentunya ke paru-paru kanan, bronkus kiri juga ke paru-paru yang kiri. Bronkus nanti bercabang-cabang membentuk bronkeolus. Di ujung-ujung bronkeolus ada yang namanya alveolus. Ini ujung-ujung dari bronkus itu tadi namanya bronkeolus, dan ini pada ujung-ujungnya bronkeolus ada yang namanya alveolus atau yang berfungsi sebagai pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Dikelilingi oleh yang namanya pembuluh darah, karena nanti pastinya udara akan dibawa oleh yang namanya pembuluh darah. Ini alveolus, strukturnya alveolus pada paru-paru. Kemudian mekanisme pernapasan, ada inspirasi, yaitu menghirup udara, ada juga ekspirasi atau menghembuskan udara. Inspirasi. Yang pertama, inspirasi. Pada mekanisme inspirasi itu juga ada dua. Ada yang namanya inspirasi dada atau pernapasan dada, dan ada juga pernapasan perut. Jadi inspirasi dada, ekspirasi dada, inspirasi perut, dan ekspirasi perut. Bedanya bagaimana? Kalau pada pernapasan dada itu melibatkan rongga dada atau melibatkan otot antar tulang rusuk. Pada pernapasan dada itu melibatkan otot antar tulang rusuk. Pada pernapasan perut melibatkan otot diafragma. Pada mekanisme inspirasi, pada inspirasi dada, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Jadi otot antar tulang rusuk ini berkontraksi mengakibatkan rongga dada membesar seperti ini. Otot interkostal berkontraksi juga, rongga dada membesar, sehingga tekanan udara yang ada di dalam itu mengecil, kemudian udara akan masuk. Jadi ini. Jadi otot antar tulang rusuk ini berkontraksi, rongga dada membesar, dan tekanan udara yang ada di dalam itu justru akan mengecil, sehingga udara dari luar akan masuk ke dalam. Itu pada mekanisme pernapasan dada. Pada mekanisme pernapasan perut, otot diafragma yang akan berkontraksi sehingga akan cenderung lebih lurus, mengakibatkan rongga dada membesar, kemudian tekanan justru akan mengecil sehingga udara dari luar akan masuk. Itu pada saat inspirasi. Bedanya, kalau inspirasi dada melibatkan otot interkostal berkontraksi, kalau pernapasan perut diafragmanya yang berkontraksi. Kemudian pada mekanisme ekspirasi,